Oke, daon nih. Om Swastiastu. Kayaknya formal banget ya gitu ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah hadir di launching sederhana dari new release single pertamaku Tetap Satya. Kalau aku buat acara itu emang penangannya mendadak, karena apa yang mendadak itu jadi mau. Dan dengan mendadak itu juga mendadak juga jadinya Tetap Satya ini gitu. Kalau misalkan tak ceritain di awal ya sama Gusti kan pasti nggak tahu kronologi aku bisa tiba-tiba buat single, aku ngobrol apa enggak. Karena emang semuanya mendadak. Tanggal 20 apa ya berimangnya? Pokoknya akhir bulan aku minta izin Dadi sih kira-kira aku cover lagu ini karena lagu ini bersejarah buat aku. Dan adanya aku masuk Tomcat, aku belajar nyanyi, aku belajar basically memang MC. Tapi kalau misalkan nyanyi, emang milu padus-padus sih Bipuan, cuman bener-bener nyanyi di panggung, mendalami itu dari Tomcat. Lagu itu yang diantara yang lain yang paling digemari oleh semua Tomcat. Cover ternyata tidak perbolehkan sama orang. Kenapa nggak boleh? Kalau cover berarti kan kamu hanya mengcover apa orang gimana? Mengcover biasa kan gitu. Dan sedangkan dia nanya sama aku, "Budu kena budunya kayak rekaman, tang dong bunyinya." Yang rekaman berarti new release adanya gitu. Aku pengen tuh kan memang yang membuat suatu kenangan yang aku bisa lihat sampai kapanpun. Karena di sini nggak ada ambisi. Tahun ini bang gitu sing, cuman tahun ini tuh aku pengen jalan aja, rekaman pun uber-uberan. Karena apa? Memang yang sendiri, dia yang arranger sendiri apa-apa tuh. Aku tinggal cuma beres. Karena emang aku sih nama mana itu. Singkat cerita semuanya sudah. Dan tahu nggak aku nelpon dia kapan? Gusti, kira-kira kapan aku nelpon dia? Bener kan Pak? Jam berapa aku nelpon? Aku besoknya mesti video clip, dan itu pun karena jadwalnya video clip kan jadwal yang nanti yang bakalan kalian tonton. Saya ngucapin makasih banyak nih, brother. Thank you, Lee. Gimana perasaannya? Ini Tetap Satya aku new release. Ini ngomong. Bejani. Pada intinya udah gini nih, udah lupa sama teman-teman Tomcatnya ya. Tahun yang lalu lah, gigs terakhir itu di Nathan. Apa yang dibilang sama Tuayu itu memang terbadakan. Yang awalnya gini prosesnya awalnya itu. Aku sengaja bikin postingan-postingan bahwa background Tomcat yang Tetap Satya itu udah bisa didengarkan kan gitu kan. Awalnya dari sana bisa bikin background berbayar itu kan ceritanya. Semua platform sosmed bisa didengarkan lagu yang tadi itu. Dengarlah sama ini. Awalnya dia punya ide seperti itu. Rencananya minta izin sama aku sendiri sama teman-teman. Kebetulan ini lagu yang nyiptain aku dari awalnya juga aku putusin bahwa silahkan dipakai lagunya. Aku tawarin dengan konsep yang berbeda, yaitu dengan new release, dengan arranger ulang. Aku sendiri yang arrangerin, nampung semua, mau upload. Nah, ada video klipnya, gak menarik. Ada ide lagi bikin video klip. Hubungin itu buat garap video klipnya. Kebetulan dia sibuk juga sebenarnya. Aku minta tanggal berapa bisanya, ya akhirnya pilih yang terdekat tanggal 8. Makanya sebab tanggal 8 di 3 lokasi, depan rumah sini 1, 2 di Lapino, 3 di Bambu Cafe. Dan konsep video klipnya juga dari saya. Besoknya mau take video klip, malamnya jam 1 baru saya buat skrip. Intinya pun videografernya pun juga tahu konsepnya kayak gimana. Langsung eksekusi di lokasi adalah video klip new release Tetap Satya. Sandingan dari video klip yang sebelumnya. Kebetulan video klip sebelumnya Tetap Satya itu kan yang digarap Tomcat Bali kan Tuayu juga. Pasti ada perbedaan aransemen, pasti video, pasti vokal, karakter vokal juga beda ya. Audien pasti akan mengomentari lah. Nah, ini ada 2 versi Tetap Satya gitu lah maksudnya. Oh, bagusan yang pertama, oh bagusan yang ini. Pasti ada gitu. Inilah karya Bayu dan tim.
semoga karya ini bisa dinikmati, diterima, dengarkan dengan join teman semua. Jadi emang perbedaannya itu sempat kemarin tuh agak aku bertanya apa kok nggak di pantai karena kan ada bahasa ombak gitu ya. Kembali lagi yang pertama tuh udah jalur pantai, jadi kita nggak pakai pantai, buat yang konsep yang berbeda. Karena keputusan hari satu, kalian tahu ya kalau ngajak Za besok ada building, Za Gusti besok ada building, kayak begitu. Tuh ayo jadi mulai kayak emang kayak begitu ya hawanya gitu. Spesial, thank you ya kalau tadi udah beli sekarang mau mikir, udah mau join, udah mau vote in gitu. Sama Baskara ben kurenannya. Dia maunya ikut ya nih, masih ada acara di Puro. Iya, dari kami untuk membahas gitu. Ya beginilah apa adanya Bu di rumah, di basecamp rumah project. Ini juga rumah, jadi kekeluargaan. Kayak Gusti, Eza sering ngumpul di sini. Kita udah keluarga. Dari awal terciptanya rumah project itu adalah di tempat ini. Sorry. Di sini banget. Iya, di sini belum Gusti belum ada nih, Gusti belum lahir. Gitu, jadi di sini jadi aku mutusin launching new release tetap saat itu. Dan are you ready guys? Ayo kita nonton. Gimana memang? Deg-degan. Yang bikin. Jujur aja, tidak ada banyak koreksi. Bento itu full job wedding dan tidak ada revisi. Mohon dimaafkan. Oh iya. Ini hasil karya. Iya, tidak ada. Chandra, tonton di depan. Bisa kayak tante ya. Bisa dihilangin ya. Oh. Nah ini pas mau minta lagi Mapayas, aku suruh hati ya pelan-pelan aja Bu, aku lagi beginian. Nih nggak di sana.
Mbak Mega hitung-hitung ini video prewedding. Prewedding ulang. Ada ikut nyanyi ya tadi ya? Jadi itulah hasil karya kami, semoga bisa menghibur. Oke, lanjut komentarnya sekarang. Apa namanya? Aku jadi nangis terhurai gitu ya gitu. Boleh dah dari ujung ya, dari Eza dulu. Gimana? Udah bagus sih. Maksudnya itu bukan kayak bukan hamil, kayak udah berbulan-bulan mikirnya gitu loh. Konsepnya kayak udah berbulan. Bagus tante. Oh iya, Iya, Tante. biar diterima aja. Ya tante. Kasih gimana selaku bukan orang yang entertain banget ya, bukan entertain banget ya, bukan ya? Bukan. Terus kamu baru lihat sekali, pernah lihat kesan. Untuk sesuatu yang mendadak, videonya udah kelihatan seperti dipersiapkan cukup lama. Perpaduan semuanya udah bagus. Tapi untuk dinikmati udah dengan lagu, dengan video klipnya udah selaras. Untuk sesuatu yang mendadak ya udah bagus. Nyambung. Ya, Nyambung, kira-kira nyambung karena benar-benar new versi gitu. Terus untuk Mbak Meika sendiri selaku model yang aku beli sebetulnya ini ya buat yang Contohnya, dia itu mendadak ya. Jam 4 sore aku telepon, aku minta tolong gitu dengan banyak pertimbangan. Dia bilang nggak bisa apa ya, bilang nggak bisa acting nggak bisa, nggak pernah. Bener kan? Terus habis itu aku mengecewakan, suaminya juga katanya nggak bisa gitu. Tapi ternyata, aduh tapi mati aku. Tapi ternyata gimana? gimana kesannya? Kalau menurut Mok tuh ya, maksudnya dari aransemen ngulang nih, musiknya itu udah kan kayak yang dulu tuh masih kayak Akustik. yang sekarang ini kan udah kelihatan udah versi ke anak muda tuh. Dari musiknya gitu. Misalnya kalau mau Mengikuti zaman. iya gitu udah kayak anak muda gitu, dah pokoknya bagus banget. Pokoknya dari konsepnya ini ternyata bagus banget. Mau tuh awalnya kan nggak ngerti ini gimana sih, mau ini gimana nyambung nggak ya gitu. Ternyata sudah nonton videonya ini, ternyata gini gitu. Bagus banget ternyata dari konsepnya tuh udah pokoknya nggak
nggak bosen ya. Oh ternyata ini emang kayak gini kayak benar-benar bercerita banget nih. Itu udah maksudnya bercerita. Tapi maaf ya, actingnya ala kadarnya kayak gitu. Aduh, Tuh kali lihat lah, part yang paling berkesan adegan Mbok Meike yang mana? kayak sama Pandi dia. Oh, bener-bener waktu kalau sama ini kan cuma ketawa-ketawa tuh kan. Kalau Pandi tuh bener-bener harus ulang lagi kayak gitu. Iya. Kayak harus chemistry. Nah, itu jawabannya emang biasa kan kayak gitu. Itu udah jawabannya di awal ketika ngobrol sama Mbok Meike di telepon itu, bahwa memang ada adegan mesranya, kita buat adegan mesra jadi biar Mbok Meike nggak tanggung gitu. Itu tujuannya adalah seperti ini gitu. Jadi untuk part konsepnya belum waktu itu tercipta. Ya. Baju, jadi waktu itu aku nyuruh Mbok Meike bawa semua baju. Mana yang nyambung kan? Iya. Dan dia udah kayak Suaminya bawa baju lemari. Iya, tau gak sih? sekarang dari Puspita selaku asistennya Ayu, selaku apa ya, dia jadi apa ya, dia jadi asisten, jadi tim Dokumentasi. kreator. Dokumentasi. Hasilnya dadakannya Kak Uni gimana? Bagus sih. Rasanya aneh aja ngeliat Mbok Dayu di layar. Baru dia. Jadi aku juga launching biar semua itu dapat. Baca di baru banget ya. Dengan Dia nggak tahu. nonton. Wah gila sih, modelnya juga natural. Itu sih yang paling penting. Itu sih yang paling penting. Aku tuh gini, aduh engken caranya orang nggak bisa acting gitu. Ada juga suka banget sama suaranya Mbok Dayu, kayak kalau dengerin versi lama sama versi baru Beda ya? beda. Lihat kedengeran sih perkembangannya gimana, walaupun dia bukan penyanyi atau gimana. Terus dari ya Mbok Dayu kan cantik, di sini makin kelihatan cantik aja sih bener. Auranya. Semua pas sih di sini. Dan storyline dari musik videonya juga sebagai penonton ada bisa nebak, oh dia gini gitu. Tanya oke. 1 sampai 5 ini 5 sih. 1 sampai 5, ini 5, tidak 1 sampai 10 sekalian. Ya karena nggak ada manusia yang perfect, itu pasti masih ada kurangnya, masih kalau dikomentarin mah pasti aja ada kurangnya, baik dari segi suara apapun. Tapi inilah karya dari seorang Mang Aci dan aku selaku yang membawakan, mudah-mudahan bisa diterima, dan nanti mohon dibantu nge-share, dibantu buat memperkenalkan lagu ini dan menjawab semua pertanyaan yang mungkin sekiranya nanti akan ditanyakan di offline maupun online ya, karena seorang Tuayu itu seperti itulah gitu ya. Nanti mau Sedikit ya gini, mumpung cerita seperti kata Ade, video klip yang pertama sama video klip yang sekarang kan pasti beda deh ya. Nya juga beda. Kemudian dari alur cerita yang sekarang memang lebih fokus ke alur ceritanya. Sebenarnya lagu ini mengisahkan hubungan LDR ya, hubungan LDR. Apa sih namanya? Ya, long distance Ya, sudah. Ya, artinya hubungan jarak jauh, mana tetap satir, yang artinya tetap setia gitu loh. Tetap setia walaupun banyak godaan, banyak yang menggoda, kemudian si pasangan masing-masing tetap setia, tetap menjaga komitmennya buat yang pada akhirnya yang dikisahkan bahwa talent yaitu Meike dan Baskara mengisahkan LDR itu gitu loh. Jadi ada part-part di mana mereka berdua. Nah, itulah gambaran ceritanya dia sebelum pisah gitu loh, sebelum LDR. Nah, itu kisahnya. Makanya ada scene-scene yang termenung sendiri. Nah, di sana ceritanya Meike itu mengingat kejadian. masa-masa bersamanya dengan pasangannya gitu ceritanya. Dan kalau diilustrasikan dari videonya itu kemudian ada Tuayu yang papasan dengan kedua talentnya
itu bukan semata-mata dilihat itu, enggak. Sebenarnya Mike itu adalah ilustrasinya dari penyanyi ya, gitu sebenarnya, gitu intinya. Itu maksud dari video itu. Ada part-part tertentu, ada scene-scene tertentu, ada kedua dua model dan ada Tuayunya. Nah itu merupakan sebuah gambaran gitu. Kalau dilihat secara kasat mata gitu memang bertiga kelihatannya gitu. Tapi itu bukan bertiga maksudnya. Itu cuma ilustrasi dari lagu tersebut gitu. Biar nggak salah kaprah dan nggak salah arti gitu. Ya, itu ada yang ditanyakan teman-teman. Aku sebagai director ya namanya. Iya benar. Apa ya? Ranger yang kemudian ya buat skripnya ya, merangkap itu. semua all in one Ya itu, dan ini mohon teman-teman membantu untuk membagikan linknya ya, membagikan linknya. Itu dibantu. Ini aku personality aku minta tolong gitu. Karena kalau algoritma YouTube itu hampir sama dengan algoritma. Logaritma. Ya, aku bilangnya Algoritma. tapi ngerti kan? iya jadi kasih subtitle